Belum dengan domain .xyz, sehingga kalau kita kopas blog di domain xyz nggak kedetek sama Copyscape. Tapi itu Copyscape. Google pasti kedetek. Cuman kan Google nggak punya toolnya, jadi kan nggak bisa nyerang orang. Kalau Copyscape kan, lu kopas blog gua langsung kelihatan kan. Kemudian authority site. Jadi authority site ini saya lebih menyukai domain yang KOD tadi. Jika tidak ada KOD, saya memilih yang pendek. Setidaknya di bawah 8 karakter. Seperti domain saya, ahyari.net. Hanya 6 karakter. Kenapa nggak .com? Karena yang .com udah disable AdSense. International. Authority set. Jadi saya beli authority set di td6.com. Kepunyaan sekarang dia sudah dibeli GoDaddy. Di situ situs orang jual beli domain bekas. Lagi-lagi saya ngeceknya di Scrapbook. Itu kalau bagi saya itu tulus sejuta umat. Apa saja lengkap di sana. Makanya saya nggak sia-sia tahun 2011 beli. Sampai sekarang masih ada upgrade-nya. $99 cuma sekali bayar. Sampai sekarang 6 tahun lebih saya menggunakan, masih pakai. Beberapa software yang saya beli, Android bisa kabur, nggak update lagi, akhirnya nggak terpakai kan. Authority set saya mencarinya yang DAPA-nya di atas 20. DAPA di Mosrank tadi bisa dicek, mosrank.com, mos.com, garis miring apa gitu ya, pokoknya di mos lah. Kemudian dalam membuat blog kita juga menyajikan plugin penting ini. Plugin penting ini kalau saya Akismet itu kayak karena saya pengguna WordPress, Akismet wajib karena dia anti spam. Terus all-in-one SEO. Yoast boleh. Yoast gimana bacanya gimana sih? Yoast lah ya, Yoast. Mungkin kalau orang Jogja yang bikin Yoast gitu ya. Nah, STT2 itu masih spammer itu. Terus selain STT2 admin dashboard. Ada yang menggunakannya STT2 admin dashboard? Enggak? Mungkin dia waktu saya jelaskan. Zip. Zipnya kakak. Zip download di winzip.com. Kemudian saat kita setting, kita harus optimasi title tag. Tahu nggak? Settingan standar WordPress itu mungkin ada beberapa yang kita anggap sepele, namun bisa berakibat fatal. Google gak hanya menganggap konten itu yang duplikat, tapi dia judul, meta, keyword itu juga bisa dianggapnya duplikat. Perhatikan, kita menulis tadi tentang cara mengatasi sakit mata dengan teks sakit mata, maka nanti di URL judul itu kan akan muncul tulisan kalau tagnya sakit mata garis lurus itu kan, kemudian nama domain kita. Suatu saat kita menulis tentang judul sakit mata saja, akan terjadi duplikat dengan tag tadi. Maka dari itu kalau ini perlu dioptimasi. Optimasinya mudah saja, karena saya tadi ada punya plugin yang tinggal di situ kita setting. Lanjut ya. Kalau bahas WordPress saja bisa 3 malam bisa selesai kita. Membuat inner page. Inner page ini karena sudah kita setting semuanya, saya harus membuat page yang menjadi pondasi dari blog tersebut. Blog pondasi artikel apa? Page ini adalah bentuk artikel. Pondasinya biasanya saya membuatnya 5 atau 10. Kalau topiknya tentang sakit mata, saya akan membuat artikel pondasinya dengan jenis-jenis obat mata. Jenis-jenis obat mata kan beragam tuh. Ada yang tetes mata, ada yang salep, ada yang spray. Ada nggak yang spray? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Kali aja nanti ada, nggak apa-apa lah. Semacam itu. Jadi kita membahas tentang topik yang tetap terkait dengan keyword yang sudah kita pilih saat dianalisa tadi. Link juice, pernah mendengar istilah link juice? Pernah. Jus nangka bukan? LSI bukan lembaga sensor ini ya. LSI apa LSI?
Laten Simantek ini I. Bentar, saya gantikan. Laten Simantek Indexing. Laten Semantic Indexing ini maksudnya, Limjus kita nanti dulu. Jadi dari keyword kita tadi, saya paling mudah menemukannya, kita cari aja di Wikipedia. Misalnya tadi sakit mata, ketik di Wikipedia sakit mata, muncul kan nanti pencariannya sakit mata itu. Lihat di artikelnya itu, link, kan banyak tuh link-link aktif. Rata-rata itu adalah LSI-nya. LSI itu kalimat terkait. Kalau SEO, kata kuncinya SEO, maka LSI-nya adalah SERP, PR, PageRank, Domain, Top Page, Page One. Seperti itulah kira-kira kalimat yang mendukung kata kunci utama tadi, Laten Semantic Indexing. Kalau ada yang bisa algoritmanya dan memasukkannya input ke script WordPress, lebih baik lagi. Kemudian link juice itu seperti ini. Tadi ada pembicaraan follow. Saya sudah mencobanya beberapa plotter blog. Link juice itu blok A, B, C. Ini blok kita. A memberi ke kita, B memberi ke kita, C memberi ke kita. Itu kan link juice namanya. Nanti kalau di artikel yang di blog kita itu ada link keluar, link juice-nya bocor. Itu sebabnya kadang-kadang saya sudah nyari backlink, kenapa artikel saya nggak naik-naik? Mungkin ada kebocoran di halaman tersebut. Nggak hanya atap yang kita tambah, link juga. Sedikit banyak link juice itu seperti itu. Jadi kita perhatikan. Sudah terlewati cara membuat blog dan kontennya. Kemudian optimasi traffic. Link building, tetap kita membangun link. Sudah dijelaskan tadi oleh Mas Anas, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan masih melekat. Untuk mempersingkat saja, jadi tetap sebagai blogger pemburu dolar tepatnya ya. Untuk menaikkan traffic itu kita tetap perlu backlink. Perlukah pernah mendengar istilah PBN? Kalau emak-emak blogger biasanya nggak mungkin kenal yang ini. Yang kenal ini orang-orang yang spammer aja nih. Asem. Private blog network, namanya aja private, dia tersembunyi, rahasia, agar tidak bisa ditiru orang. Kita kan bisa mengintip orang yang halaman 1 itu, yang nomor 1, dia backlinknya dari mana aja bisa. Tapi kalau dengan private ini terbatas yang bisa kita lihat. Hanya pemilik yang mendaftarkan di Google Webmaster Tool yang benar-benar bisa melihat dari mana link itu. Sisanya kita menyebut link gaib karena nggak terlihat. Mosrem, Ahrem hampir tidak bisa mendeteksi semuanya. Saya yakin karena yang memiliki aturan backlink ini adalah Google. Jadi Google Search Console itu lebih akurat. Dulunya Google Webmaster Tool. Perlukah? Kalau punya duit silahkan. Karena itu bayar ya. Apa ada tool untuk mempermudah bangun backlink? Ada. Sudah disebutkan tadi kan kata Mas Anas, tool jahat malah disebut. Karena kalau penggunaannya keliru, malah blog kita nggak naik, nyungsep. Bahkan diketik namanya aja nggak muncul. Betapa sakit hatinya, Google sudah berpaling muka. Lalu memperoleh backlink secara natural mungkin kan? Mungkin ya? Ini hanya terjadi di dunia ideal. Setuju. Sedangkan dunia kita ini tidak ideal. Lihat, istri saya kan lumayan cantik, saya kan agak sangar, nggak ideal kan? Seperti itulah. Tapi tetap, blogger-blogger sejati itu backlink secara natural pasti memberikan. Saya di blog pribadi saya kalau ketemu tulisan bagus dan memang sesuai yang ingin saya tulis, saya pasti kasih backlink. Saya nggak peduli itu udah follow. Bung saya nulis untuk pribadi kok, namanya aja blogger pribadi. Makanya bedakan money set sama personal set. Jangan campur aduk. Kalau campur aduk tadi, akhirnya
Bisa putus pertemanan kita, orang yang masang blok kita lempar semua kan. Jawabannya mungkin saja, tapi berat sekali. Terus bagaimana caranya kalau itu nggak mungkin? Mengintipin kompetitor, kalau nggak mungkin kita perlu ngintipin kompetitor tadi. Meskipun tidak bisa kita tangkap semua, setidaknya kita punya gambaran dari mana link mereka ini dapat. Terus bisa dihubungi tadi kata Mas Anas, bro, link aku dong dipasang. Terus kata bro yang ditanya, Wani Biro. Istri saya orang Jawa sih ya, saya nggak bisa ngomong Jawa sebenarnya. Perlukah link sosial bookmark? Ada yang pernah menggunakan sosial bookmark? Pernah, sering, spammer lagi. Directory link? Sosial bookmark yang do-follow? No-follow? Saya tadi sudah dapat wanti-wanti, katanya jangan melemparkan pertanyaan, karena yang datang ini sudah masa-masa semua. Jadi jawabannya pasti kebalikannya. Kalau nggak pernah, berarti pernah. Perlu ya, link itu harus kita mixing. Jangan semuanya do-follow. No-follow perlu. Kalau saya perbandingannya lebih suka 5:1. Setiap ada 5 do-follow, ada 1 no-follow. Setiap ada 5, ada 1 no-follow. Gimana ngitungnya? Ya capek. Emangnya ada kerja yang gampang gitu ya. Saya mau dong. Terus tadi sudah, sisanya setelah melakukan itu udah mengerti traffic dan naik-naik. Kata para sozo itu garis tangan. Pendapatan. Jadi affiliate itu saya pasang ketika traffic sudah bagus. Iklan itu saya pasang ketika traffic sudah bagus. Kenapa saya memilih affiliate? Sederhana. Saya tidak perlu nyetok barang, nyediain gudang, packing barang, manggil kurir, atau klien komplain. Sis, sudah gak sis dikirim? Resinya dong. 1 orang, 1000 orang, Pecah dah. bengkak yang jempol. Bener juga. Makanya affiliate kan itu tinggal nyebar link doang. Nyebar link. Apalagi kalau blog emak-emak yang udah ada punya fans. Emak-emak ini luar biasa loh. Soalnya istri saya itu hobi baca blog. Dia memang ngeblog dulunya. Tapi dia hobi baca blog resep masakan. Itu sudah. Kalau di resep itu si empunya blog nyebut saya belinya di sini dan kebetulan linknya adalah link ke Matahari Mall, panci apapun pasti istri saya beli. Itu hebatnya emak-emak blogger itu. Alis, tulis alis, mereknya apa, linknya mengarah ke Matahari Mall, yang nyari pasti ngeklik. Berbeda dengan saya mau jual apa? Bagaimana merusak rambut? Tidak ada yang jual. Kalau saya berhasil memperbaiki rambut saya, baru saya posting. Mungkin baru ada yang beli kan? Makanya saya menerapkan yang di atas tadi. Makanya saya menerapkan blogger yang sistem ribut, agak ribet tadi. Blogger sejati bisa sebenarnya. Ya seperti tadi, yang hobi masak, tulis hobi masak. Tadi yang hobi otomotif, memperbaiki motor, tulis di sana. Bilang aja obengnya beli di Matahari Mall. Kali aja ada yang beli, bagus obengnya, beli ya. Banyak kok peluangnya itu. Produknya juga ada ratusan ribu di Matahari Mall. Sampai gempor. Saya nulis tentang tips trik tupel, ya saya tulis sih tips triknya seperti apa. Ujung-ujungnya kan saya arahkan. Kalau mau serius beli aja buku yang lengkap sama DVD-nya di sini. Nah, harinya tuh Matahari Mall. Itulah kira-kira ya. Jadi kenapa milih Matahari Matahari Mall? Gampang. Easy. Bangun gudang susah, biar Matahari Mall aja yang bangun gudang. Kemudian optimasi retargeting. Jadi untuk mendapatkan hasil maksimal itu nggak bisa bangun satu blok. Di saya ya. Yang garis tangannya nggak bisa bangun satu blok. Sama. Mungkin ada kan yang garis tangannya bangun satu blok berhasil. Versi saya membangun blok itu pakai badge. Tahu kan badge? Seperti obat ada badge. Jadi kalau obat itu bermasalah, ditarik, nomor badge-nya langsung ditarik.
seluruhnya. Seperti itu blok yang saya bangun. Blok saya bangun 10, itu saya sebut bed 1. Anggaplah kalau nggak tahu bed, kloter lah ya. Kloter tahu ya, kloter. Kloter 1 itu. 10 blok saya bangun. 2 bulan hasilnya seperti apa? Saya bangun lagi, sambil menunggu yang itu saya bangun lagi kloter kedua, 10 blok dengan setting berbeda, dengan tampilan yang berbeda. Pokoknya berbeda lah ya dengan yang pertama. Catat apa perubahannya. Catat. Saya benar-benar mencatat. Kemudian biasanya saya menggunakan base itu lumayan banyak. Sampai berapa? Sampai berapa kloter saya bikin blok itu? Ya sampai menipis, sampai istri saya marah kan. Ini duit sudah mau habis. Blok gak ada yang naik-naik gitu kan. Saya perlunya saja. Jadi dari situ saya melihat, oh ternyata kloter 3 ini lebih mantap nih. Apa sih kata kuncinya di kloter 3 ini? Oh, kata kuncinya sepatu ternyata. Gimana sih settingnya? Oh, seperti ini. Nanti saya berikan. Itu yang namanya optimasi. Saya contoh lagi kloter yang tadi. Saya targetkan ulang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Seperti itu. Super sekali Pak Mario. Kemudian untuk menambah pendapatan lagi, kita bisa gabung dengan program lain. Makanya tadi ada endok market, kan bisa aja kita sambil nulis-nulis dapat komisi. Di tulisan yang lain ada affiliate, di tulisan yang lain ada curhatan kita, nggak masalah kan? Yang penting nggak nyinggung orang aja gitu kan? Ternyata di curhatan ya nyinggung orang. Nah ini dia. Dari semua itu sudah bisa untuk dapat duit, untuk ya. Dapat duit gitu. Udah bisa? Kalau ada yang bisa, saya mau belajar gitu ya. Soalnya saya sih duduk dari pagi ke pagi lagi gitu kan. Tetap makanya tadi ada optimasi dan retargeting. Mentargetkan ulang dan mengoptimasi, kita selalu mencari kloter tadi. Karena Google ini berubah sangat cepat. Ketinggalan sebulan aja udah ketinggalan algoritma kita baru. Disitulah kita menganalisa blok-blok kloter tadi itu semacam tumbal. Makanya saya bilang saya beli domain yang murah-murah saja. Ada promo domain Rp10.000 angkut. Ada domain Rp0,22 angkut. Entahlah kapan mau dibangunnya. Penting angkut dulu, amankan dulu. Makanya gitu kan, amankan dulu buat peternakan gitu. Nah, jadi kita masih tetap membangun dan mengembangkan blog. Sampai hari ini pun saya tetap membangun. Nanti pulang Sabtu jadwal saya istirahat dari komputer, Minggu jadwal istirahat dari komputer. Nah Senin nanti jam 8 pagi saya buka lagi komputer. Mulai lagi tuh, mudah-mudahan dari awal atau revisi yang blog-blog yang sudah sebelumnya. Jadi sebisa mungkin kita membangun yang jangka panjang, blog jangka panjang. Dalam perjalanan saya menbangun blog yang lumayan bertahan ini dan menghasilkan itu 8 bulan. 8 bulan. Meskipun beberapa ada yang 1 bulan sudah terlihat, 2 bulan sudah terlihat. Bahkan beberapa teman saya 3 bulan udah untung berkali-kali lipat. Bulan keempat ya indeks. Main nih. Bangun lagi. Memang ada ya seperti itu, tidak masalah. Seperti di awal tadi kan, yang penting hitungan kita kan untung. Dia udah mengkalkulasi meskipun 3 bulan di indeks, umur bloknya cuma 3 bulan. Kemudian habis, dia udah balik modal dan untung. Tidak masalah. Tapi kalau di saya capek. Makanya saya membangun blog yang sebisa mungkin panjang umurnya. Terakhir di indeks yang memang karena saya nakal gitu ya. Seingat saya tahun 2011 atau 2012. Sampai saat ini saya tak pernah di indeks lagi. Pernah sih di indeks awal-awal kemarin saya coba skrip dikasih teman gitu kan. 3 hari di indeks, buset gue bilang. Jadi saya jerat lah, coba begitu. Terbuang waktu kita.
Zip zip. Kalau mau coba yang 3 hari di indek itu di situs saya itu kan ada, tapi harus gabung member dulu, gratis sih. Saya nggak bayar gitu apa. Mastah. Bakso doang. Jadi kita membangun yang panjang ya, apalagi seperti saya sudah punya anak, sudah punya istri, nggak bisa lagi main-main membangun blog ini. Salah sedikit blog di indek, apa coba? Nggak salah. Tawarkan ke istri saya, mah blog kita mah habis mah. Terus pak, sinetron ya. Nah, adakah jalan singkat? Tadi kan jelimet ya. Ada jalan singkat ini ada syaratnya kantong tebal. Jangan pulang dari sini dibuat kertas gitu ya. Yang penting syaratnya kan kantong tebal. Beli domain yang sudah blog yang sudah jadi. Benar. Tapi sebisa mungkin langkah-langkah yang saya sampaikan tadi kalau bisa diambil sebagian gitu kan, malah yang bagus, yang menginspirasi, ditambahkan dengan metode kalian. Saya yakin setiap orang itu punya metodenya masing-masing. Versi saya enak, belum tentu di versi Anda enak. Temukan metode yang kalian nyaman, sudah ngerti, udah dapat duit, banyak duitnya, baru bisa shortcut ini. Saya pun misalnya ketemu blog, harus mengajukan dulu proposal ke istri. Mah, proposal lengkap dengan BEP-nya, break even point. Nah, seperti mengajukan usaha saja saya ke istri sendiri. Nah, ada blog segini, penghasilan per hari segini, per bulan kira-kira segini. Ketahanan di indeksnya, kada tahu, nggak tahu. Gitu. Semacam itulah proposalnya. Karena terus terang saya ini termasuk yang takut istri ya, ATM aja sama istri kok. Ini kebetulan aja saya berangkat ke sini jadi dikasih ATM. Biasanya ATM sama istri. Padahal karena saya yang agak boros jadi saya kasih istri aja. Takutnya kan beli domain terus gitu maksudnya. Jadi ada shortcutnya, beli domain. Saya biasanya di Plipa, boleh di AdSense ID, forum ads.id. Di situ juga banyak ya blog-blog keren kalau mengerti. Di Plipa juga banyak sih sebenarnya yang kucing dalam karung gitu ya. Kunci sukses saya kerja, doa, perbanyak berdoa, tetap kerja. Karena kerja saja tanpa doa, kita ini apalah ya, debu di atas butiran. Butiran debu kan. Debu kan ada yang besar ada yang kecil kan. Nah, itu. Jadi tetap kita bekerja, buka laptop kan kalau yang bagi yang muslim, bismillah. Baca tombol on, bismillahirrahmanirrahim. Di indeks astagfirullah. Tetap kita harus dikoreksi. Kita ini bukan apa-apa kalau tanpa campur tangan Tuhan yang Maha Esa. Attitude yang baik itu juga penting. Orang mau masang iklan tempat kita kan email, Mas saya bisa pasang iklan nggak? Jawabannya bisa. Lu berani berapa? Tuh kira-kira attitude-nya baik atau enggak? Enggak ya, tergantung orang yang awalnya teman kan gampang. Attitude yang baik. Kemudian itu meliputi fokus. Ini fokus ini katanya yang paling sulit. Fokus untuk tidak fokus. Saya fokus ke blog. Mulai besok saya fokus ke blog. Sepulang acara ini saya akan fokus ke blog. Sehari minimal 1 tulisan. 2 hari berjalan, oke. Lanjutannya seminggu. Baru tulis seminggu lagi, baru tulis sebulan. Sampai ada yang setahun katanya ya. Luar biasa. Kemudian tanggung jawab. Jadi apapun pekerjaanmu, blogging ini juga perlu tanggung jawab. Humble ini apa ya? Humble bee gitu ya. Dan semuanya yang baik-baik lah ya. Pokoknya sikap kita. Kata orang sukses itu 99% apa gitu. Satunya itu ternyata yang menentukan sikap. 1% itu untuk 100% adalah sikap. Doa sudah termasuk di 99 tadi. Itu versi pepatah ya. Kalau saya doa lebih besar.
terakhir itu restu orang terdekat. Saya tidak akan menganggur, jadi pengangguran seperti ini kalau orang tua saya tidak mengizinkan. Istri saya sudah menyuruh saya berhenti bekerja di BUMN semenjak saya 2 tahun bekerja. Jadi 2013 saya sudah suruh berhenti. Karena istri saya sudah melihat potensinya dan betapa enaknya, gak enak sih maksudnya, betapa luangnya waktu gitu kan. Kan kita kerja di rumah. Tapi orang tua saya waktu itu mengatakan jangan. Yang namanya kerja itu begitulah, harus sabar. Ya udah, saya turuti. Sampai 4 tahun berlalu, saya sering tidak menghadiri acara-acara keluarga. Akhirnya orang tua saya berpikir dan mengizinkan. Tapi dengan satu syarat. Katanya, kamu boleh nak keluar dari perusahaan BUMN, tapi kalau ada tes CPNS ikut ya. Saya beruntung tahun ini nggak ada. Tapi kalau tahun depan ikut ada, itu janji saya harus daftar. Terlepas dari hasilnya diterima atau enggak, saya harus daftar. Karena saya selama 4 tahun nggak pernah daftar. Walaupun saya fresh graduate, biasanya kan lebih suka daftar ini kan ya. Orang tua saya kedua-duanya PNS sih. Tapi karena itu janji saya, syarat saya untuk berhenti, saya tetap akan memenuhi. Terlepas hasilnya diterima atau enggak, kalau diterima, ya mungkin saya nggak bisa jalan-jalan lagi seperti ini. Susah kan ya? Padahal enak ya. Ya kelihatannya enak. Jadi doa restu dan orang tua itu luar biasa. Kemudian habis ternyata. Ya silakan jika ada yang ditanyakan. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan program Jogja dan teman-teman. Oke, luar biasa sekali tepuk tangan buat Mas Jimmy Ahyati, blogger affiliate ya.